Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyelesaikan penilaian pada aplikasi e-raport untuk nilai PTS, yang perlu dilakukan pertama kali adalah melihat pada referensi. Yang dilihat pertama adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran di sini, jika capaian pembelajarannya tidak ada di data yang sudah ada di di layar komputer, berarti Bapak Ibu bisa menambahkan data di pojok kanan atas warna hijau, tambah data. Tapi jika sudah ada ya tidak masalah. Jika tambah data itu di sini yang pertama adalah memilih tingkatnya, apakah kelas 10, 11, 12, misalnya kelas 10. Kemudian rombelnya yang diajar misalnya di kelas berapa, mata pelajarannya misalnya apa. Kemudian elemennya diketik, dilihat di Prota, kemudian deskripsinya diketik di sini atau di paste dari Prota, kemudian disimpan. Setelah disimpan nanti, karena ini saya sudah ada jadi enggak, setelah disimpan nanti baru muncul untuk file downloadnya. Kalau sudah di download di atas ini baru diisi TP-nya seperti itu. Kalau sudah nanti baru diupload ke link ke ini slotnya di sini lagi. Jika sudah selesai CP-nya maka beralih ke TP, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini yang dilihat adalah seperti ini. Misalnya yang pertama adalah kalau misalnya belum ada tujuan pembelajarannya berarti dibikin baru. Yang harus dicek adalah tujuan pembelajarannya apakah muncul di rombelnya sini. Kalau rombelnya tidak ada berarti harus membuat tambah data di sini. Misalnya tambah data. Kemudian dipilih di sini, pilihannya adalah tingkat kelasnya, kelas berapa yang diajar, apakah kelas 11, 12, 10. Kemudian rombelnya berapa, kemudian mata pelajarannya apa, misalnya seperti itu. Kemudian baru dipilih di sini capaian pembelajarannya. Dari capaian pembelajaran itu nanti kalau sudah diklik baru nanti disimpan. Kalau ini karena saya sudah ada jadi saya tutup seperti ini. Kalau sudah selesai tujuan pembelajaran, nanti bobot penilaian. Di sini sesuai kesepakatan kemarin itu untuk bobot penilaian di sini ada 2, bobot sumatif dan sumatif akhir. Untuk sumatif materi itu 1, sumatif akhirnya 0. Kalau sudah diklik simpan. Kemudian baru dimasukkan ke nilai akademik. Nilai akademik di sini ada sumatif akhir. Nah, di sini yang diklik adalah sumatif. Kemudian baru dimasukkan semuanya. Di sini ada tingkatnya, misalnya kelas berapa, kemudian pilih rombelnya reguler, kemudian pilih rombelnya ini misalnya kelasnya yang nampak di sana, baru mata pelajarannya, baru nanti jenisnya di sini milih sumatif yang lingkup materi. Kalau sudah baru diisikan secara manual. Nah, kalau misalnya 1 TP yang dimasukkan tadi di referensi, berarti di sini cuma 1 kolom. Tapi karena kalau 2 TP ya 2 kolom. Jadi memasukkannya secara manual. Nah, kalau sudah selesai memasukkan nilainya, baru nanti diklik simpan. Kalau sudah sampai di asesmen sumatif, baru dicek di nilai akhir. Sama di sini prosesnya, misalnya kelasnya rombelnya reguler, kemudian di sini kelasnya yang muncul kelas berapa diajar, kemudian mapelnya apa, penilaiannya di sini asesmen sumatif. Nah, kalau sudah di sini nanti setiap siswa nilai akhirnya nampak. Di sini baru diklik di sini ketercapaian kompetensi. Kalau nilainya tercapai ya berarti tercapai kompetensinya, kalau tidak diklik tidak tercapai. Nah, seperti itu semuanya sampai di paling bawah. Kalau sudah nilai akhirnya baru disimpan. Kemudian dicek yang ketiga adalah capaian kompetensi. Capaian kompetensi di sini sama, dipilih kelasnya, kemudian rombelnya, kemudian kelasnya berapa, baru mata pelajarannya. Kalau sudah di nilai akhir sudah masuk nilainya dan sudah diklik tercapai, di sini capaian kompetensinya itu akan ada 2, kiri dan kanan. Yang kiri yang tercapai, yang kanan yang tidak tercapai. Karena tadi saya ngekliknya sudah kiri tercapai semua, berarti yang terisi poin yang kiri. Jadi kalau sudah langsung diklik di bagian paling bawah yaitu simpan. Nah, kalau sudah selesai nanti
sebagai wali kelas nanti dicek di wali kelas, dicetak rapot, tapi kalau guru mapel hanya sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum.